jangan lari, aku akan membunuhmu. Atau kau mau dipukuli? Apa yang kau lihat? Aku hanya lewat, lanjutkan. Yang Apa aku bilang kau boleh pergi? Aku berusaha untuk tidak mencolok. Tapi karena kau ingin dihajar, aku akan melayaninya. Kau cari mati. Cukup bicara, ayo. Hari ini aku akan membuatmu mengerti bahwa beberapa orang tidak boleh diganggu. Kau baik-baik saja. Apa yang kau tunggu? Pergi. Kemana kau memukul? Bidik dengan hati-hati, oke? Kecelakaan terjadi. Yang Giliranmu. Maaf. Tidak lagi. Renyahlah, Inya. The film Baiklah. was translated and narrated by M Media. Hai bosku. Apa kau baru di sini? Bagaimana caranya aku sampai ke 316? 316. Hei, aku akan ke 316. Aku akan mengantarmu lewat sini. Lewat sini. Siapa itu? Apa kau mau mati? Permisi semuanya. Aku Shen Qingyan baru ditugaskan di sini. Ada keberatan. Kilei, kenapa kau membawa orang gila ke sini? Wanita ini aku baru saja bertemu dengannya. Tidak mengenalnya dengan baik. Aku akan menyelesaikan masalah denganmu nanti. Kau ikut siapa? Yang Kau tahu kau di mana? Ikut siapa? Mulai hari ini, kalian semua ikut aku? Jadi kau bahkan tidak punya geng? Geng apa itu? Bisakah kau memakannya? Sepertinya kau tidak tahu reputasiku sebagai Raja Neraka. Bagus, ini lebih menarik. Bos, sebaiknya kau pergi. Ini Raja Neraka 316 yang masih hidup. Hei, ini bukan urusanmu, pergi sana. Kalau begitu kau urus sendiri. Aku pergi dari sini. Pergi sana. Bawa sampah itu kembali ke sini. Kemari dan tunjukkan seberapa beratmu. Bagus. Sudah lama tidak ada yang berani bicara seperti itu padaku. Jadi, apakah kalian semua suka? Mau mengoceh sedikit? Kau pikir itu membuatmu kuat, ha? Lumayan, sepertinya kau layak dapat usaha penuhku. Baiklah, terserah. Aku bukan orang yang suka memaksa. Kau sangat galak, kau bahkan mengalahkan Raja Neraka. Apa ini? Kenapa kau begitu lemah? Tertangkap begitu saja. Aku khawatir kau akan kalah jumlah. Lupakan saja. Yo, kau cukup cakap. Siapa namamu? Aku Kilei. Baiklah, mulai sekarang kau ikut aku. Mulai sekarang akulah bos di 316. Ada keberatan? Semua tidak setuju. Siapa kau? Aku hanya seorang pekerja. Jadi mau ikut denganku? Bisakah kau menjamin orang-orang di 316 tidak akan diganggu? Jika kau mau, kami akan mengakuimu. Aku mau. Bagus. Aku Yan Feng bersedia mengikutimu hari ini. Baiklah, bagaimana dengan kalian yang lain? Kami bersedia, kami juga bersedia. Kami juga bersedia. Bagus. Hei Yan Feng, kau tidak akan menusukku dari belakang, nantikan. Aku Yan Feng tidak akan pernah menusuk siapapun dari belakang. Bercanda. Jangan pedulikan aku. Jadi seluruh kompleks ditutup sekarang. Kompleks ini telah ditinggalkan selama 3 tahun. Oh, menarik. Sepertinya aku perlu merencanakan cara untuk mengambil alih. Ada apa? Bos Gendara membawa Kilei. Heli.
Mereka bilang kau harus mencarinya. Dia pasti akan dipukuli. Bos, kau berjanji untuk melindungi kita semua di 316. Apa kau mengujiku? Seseorang yang ingin berkuasa seharusnya The tidak film was kesulitan menyelamatkan translated Kilei Khan, and terutama narrated karena by M. dia Media. dibawa karenamu. Di mana? Dia aku akan mencarinya sendiri. Lantai 3 gedung sebelah. Naik tangga belok kanan dan lurus saja kau akan melihatnya. Bos, kau tetap harus hati-hati. Itu wilayah geng darah. Bos, aku ikut denganmu. Kau tak perlu pergi. Aku akan pergi sendiri. Mungkin aku bisa menghindari perkelahian. Kenapa? Karena aku dulu anggota geng darah. Bos, kau baik-baik saja. Tidak, mereka hampir memukuliku sampai mati. Yan Feng pengkhianat. Kau berani kembali, Liu Bingbing. Kaulah yang salah padaku. Aku tidak akan dendam padamu. Lepaskan saja Kilei. Pengkhianat berani sekali. Seenaknya memerintahku di sini. Yan Feng, kau gila. Oh, aku lupa kau punya bala bantuan sekarang. Yang ini ya. Bos, kalau kau terlambat sedikit saja, mereka pasti sudah membunuhku. Jika kau kalah, kau bubarkan geng darah. Kau berdelusi. Kau pikir aku akan tertipu trikmu. Main apa kau yang tentukan. Jika aku kalah, terserah kau mau apa denganku. Pemula. Kau serius? Kata-kataku adalah janjiku. Baiklah. Ayo main kalau begitu. Satu. Bukankah dia idiot? 5 dadu setidaknya 5 poin. Ini lucu sekali. Bukalah. Jika kau tidak berani membukanya, maka aku yang akan membukanya. Dasar 316. Bos dan Yan Feng sudah kembali. Saudari-saudari aku kembali. Bos, kau terlalu ganas. Begitu banyak orang di geng darah, dan kau benar-benar membawa Kilei kembali. Kalian tidak tahu. Bos bahkan tidak perlu bergerak. Dan The film membubarkan was geng darah. translated and Apa geng darah narrated bubar? by M. Media. Bos, kau terlalu hebat. Ah, masalah kecil. Kita bicarakan ini nanti. Lily minta maaf pada bos sekarang. Bos, maafkan aku. Aku salah bicara. Tidak apa-apa, bosmu. Aku tidak sepicik itu. Itu? Adakah yang mau merawatku? Kenapa kalian bengong saja obati aku? Ya ampun, ya ampun. Bos, kami benar-benar berhutang budi padamu kali ini. Sudah kubilang aku akan melindungi kalian semua. Dan aku selalu menepati janjiku. Ngomong-ngomong, ini sudah hampir waktunya makan malam. Bagaimana kalau aku traktir semuanya makan? Banyak sekali orang. Kau mampu membayarnya. Tak kusangka tempat kumuh begini. Punya restoran semewah ini. Bos, kau belum tahu apa-apanya. Restoran dan kantin di sini. Semuanya dikelola pihak luar. Pemilik tempat ini punya latar belakang yang lumayan. Benar, Bos Ki. Kau pemilik tempat ini. Duduk. Ini punyamu. Hanya investasi kecil. Jangan khawatir mulai sekarang. Ini kantin kita. Apa kau buta? Kau menumpahkannya ke seluruh tubuhku, sial sekali. Maaf sekali, ini salah kami. Aku minta maaf. Dan kau siapa? Ciyuan Shaotai. Dan kau siapa? Kau pikir kau siapa ikut campur? Maaf, aku akan menggratiskan makananmu. Menggratiskan itu tidak cukup. Kau harus membayar pakaian kami juga. 100.000, bawa kemari. Pakaianmu ini harganya 100.000. Ngerendahin gue. Berhenti, Shen Qingyan. Apa yang kau lakukan di sini? Kau bekerja sebagai pelayan di sini. Cuma kerja sambilan. Buat cari uang jajan. Hai, udah selesai ngobrolnya. Dikira gue nggak kelihatan. Apa maumu? The film was Sungkem translated dan minta and maaf. narrated by Atau M. bayar Media. 100.000 buat bajunya. Kalian urus saja sendiri. Wah, kita kan satu distrik. Gimana kalau gini? Saya akan mengganti rugi kalian 1.000. Dan kita anggap lunas. Apa sih? Cuma 1.000? Kamu mengusir pengemis ya? 1.000, apakah Anda memandang rendah pukul 7.30? Atau nggak tahu siapa kita? Beneran dari pukul 7.30 ya?
Lily jam berapa? 7.30. Geng lain di zona ini kejam juga. Baguslah kalau tahu. Kau tahu siapa dia? Dia kan cuma pelayan. Oh, kau tidak tahu. Dia dari Leonhead City. Kurasa kalian berdua harus bertanding sedikit. Kenapa makanannya lama sekali hari ini? Kau, Lionheart. Gue paling benci Lionheart. Bayar atau dihajar sampai mampus. Hei, kau tidak bisa bertarung. Gue belum pernah berantem. Lupakan saja, aku merasa murah hati hari ini. Apa biarin dia pergi gitu aja? Jangan biarkan dia pergi. Bagaimana kau bisa menjalankan bisnismu seperti ini? Bener, gila, pukul 7.30. Bukan orang yang bisa dimainin. Apa-apaan ini? Bukankah ini semua salahmu? Kita Lionheart gak takut sama pukul 7.30. Jeti minat gabung. Tidak tertarik. Soal hari ini, gue utang budi. Nanti gue bels. Siapa yang butuh? Baiklah, nyalimu gede juga. Dah, sampai jumpa. Ayo pergi. Denger enggak? Luren dia lurennya. Geng darah bubar. Kayaknya yang ngerjain anak baru. Iya, udah dengar dari tadi. Itu dia, lihat. Kelihatannya juga nggak ada yang luar biasa. Liu Bingbing payah sekarang. Pelan-pelan ngomongnya Liu Bingbing, si anjing gila. Itu bukan orang yang bisa kalian lawan. Bos, mereka lagi ngomongin elok. Biarkan mereka bicara. Tak bisa menutup mulut semua orang. Gue cuma khawatir tahu sendiri orang terkenal. Banyak masalah. Kau babinya. Dasar 316. Ada apa, bos? Pukul 7.30. Cepet banget mereka datang. Ini pukul 7.30 kan? Aku belum mencarimu, tapi kau datang padaku. Baiklah. Bos, kita ngapain di sini? Liburan. Liburan sialan. Aku sudah menyiapkan untuk semua orang latihan khusus selama sebulan. Yang seperti neraka. Apaan latihan khusus neraka? Semua orang masuk ke air dan lari 20 putaran. Bos, gue ngerti. Elo iblis. 30 putaran. Oh, andai aku laki-laki. Bos iblis, kira-kira latihan khusus ini berhasil enggak ya? Gue mau mati kecapekan. Lakukan saja apa yang kukatakan. Apa dompetmu masih sanggup? Tenang aja. Uang segitu mah kecil. Hei, di mana Yan Fang? Dia balik buat cari informasi. Lagian gak jauh dari sini. Apa gue harus panggil dia balik? Tidak perlu. Semuanya dengarkan. Masuk ke air dan berenang 5 putaran lagi. Sekian untuk hari ini. Kalau bukan karena pemandian air panas malam ini, gue udah mati gara-gara latihan si bos. Iya, gue gak pernah selelah ini seumur hidup. Ngomongin bos di belakang. Mau mati ya? Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Tadi pas gue balik. Anak pukul 7.30 bilang kita pengecut. Gue gak terima. Jadi gue ladenin. Gak seharusnya lo pergi sendirian. Kau tidak mengerti. Ini bukan hanya tentangku. Dia juga menghina bos. Apa yang mereka katakan tentangku? Menyebut bos sebagai anjingnya Lionheart Society. Itu sudah keterlaluan. Aku tak bisa terima itu. Bos, apa kita akan bertarung? Yan Fang, kau telah dianiaya. Setelah fajar aku akan menghabisi pukul 7.30. Siapa itu cari mati? Siapa kau? Aku Shen Qingyan. Kau Fei Suang, pemimpin pukul 7.30. Kau pengecut dari 316. Apa? Tidak bersembunyi lagi. Aku sedang tidak mood sebelumnya. Aku merasa baik hari ini, aku akan datang menemuimu. Lupakan saja, aku tak tertarik pada sampah. Kalau begitu aku menantangmu. Jika kau kalah, kau akan meminta maaf di alun-alun. Dan mengumumkan pembubaran pukul 7.30. Kak Shiwang, dia orangnya. Menarik. Akan kuberikan kau kesempatan untuk mengerti bagaimana kau akan mati.
Astaga, bos kau benar-benar berani. Bukankah kau yang paling berisik sebelumnya? Kenapa kau jati siut sekarang? Aku tidak siut. Aku hanya khawatir ada jebakan. Jumlah mereka banyak sekali. Apa kau pikir kita bisa melakukannya? Beginilah keadaannya jika kita tidak bertindak sekarang. Kita benar-benar pengecut. Lagi pula, apa yang perlu ditakutkan dari sekelompok berandalan kecil? Shen Qingyan, apa kau gila? Ngapain kau di sini? Ngapain aku di sini? Aku kesini untuk melihat apakah otakmu sudah rusak. Otakmu lah yang rusak. Tidak ada berapa banyak dari kalian. Apa kau tahu seberapa berpengaruhnya pukul 7.30? Kau baru saja menyatakan perang. Bukan urusanmu. Dengarkan aku. Bawa anak buahmu sekarang. Dan bergabunglah dengan Lionheart. Aku akan memasukkanmu lewat pintu belakang. Maka pukul 7.30 harus menunjukkan rasa hormat. Semua ini akan berlalu begitu saja. Oh, jangan khawatirkan aku. Aku akan mengurus urusanku sendiri. Kenapa kau tidak mengerti juga? Aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Kembali. Aku akan mengurus masalahku sendiri. Siapapun yang ingin mengurusnya silakan saja. Ini menyebalkan. Dengar. Cheng Yuanyi. Anak baru itu, dia akan melawan pukul 7.30 sekarang. Serius. Cheng Yuanjia. Apa dia sudah gila? Aku juga berpikir begitu. Kau sendiri yang bilang. Dia benar-benar berpikir dia bisa mengalahkan Blood sendirian. Seolah-olah dia jagoan. Ada apa? Siapa yang membuatmu kesal kali ini? Jiang Lu, tolong aku. Ini tentang Shen Qingyan lagi kan? Aku berhutang budi padanya. Aku ingin melihat. Apakah dia pantas dibantu? Benar. Berhenti. Shen Qingyan, kau bekerja sama dengan Lionheart untuk melawanku. Aku tidak memanggil mereka. Sudah kubilang jangan membantuku kan? Siapa yang mau membantumu? Aku pemimpin, kami ingin bertemu denganmu, itu saja. Jing Lu, apa maksudnya ini? Itu tidak berarti apa-apa. Aku hanya tidak suka melihat orang-orang mengeroyok seseorang, itu saja. Jadi kaulah yang terkuat legendaris itu ya? Jadi ke orangnya, hanya reputasi. Sini, mari berteman. Namaku Jiang Lu. Aku tidak mau berteman denganmu. Kenapa? Kita pasti akan bertarung pada akhirnya. Aku khawatir, aku tidak akan bisa mengeluarkan seluruh kemampuanku saat itu. Jiang Lu, kau benar-benar menyambut hangat dengan sikap dingin. Lu Ji, Shen Qingyan jatuh kemarin. Otaknya rusak. Jangan pedulikan dia. Jangan bicara omong kosong. Sebenarnya aku di sini bukan untuk kalian berdua. Aku hanya tidak tahan melihat perkelahian lagi. Jika beberapa orang mati, itu akan lebih merepotkan. Karena kalian berdua sudah melempar sarung tangan, maka kalian berdua harus berduel. Menang atau kalah setidaknya ada penyelesaian. Bagaimana? Aku tidak keberatan. Hanya saja beberapa orang memiliki begitu banyak bawahan yang rela mati untuk mereka. Mengapa mengambil risiko sendiri? Apa kau benar-benar berpikir aku Fei Shuang seorang vegetarian? Hayo duel saja. Lu Ji, apa yang kau lakukan? Kau berjanji untuk membantu mereka. Aku membantunya. Jika dia masih belum bisa menang seperti ini, maka itu berarti kau memilih orang yang salah. Ya sudahlah, baiklah. Lihat saja. Kau hebat. Selama ini pertama kalinya seseorang membuatku turun tangan. Lumayan juga kupikir. Kau cuma tahu cara menindas yang lemah. Hari ini aku akan membuatmu terkapar di sini. Kurangi bicara, ayo. The film was translated and narrated by M Media. Cuma segitu kemampuanmu. Kau juga tidak sehebat itu. Lu Ji, menurutmu siapa yang akan menang? Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, Fei Shuang pasti kalah. Benarkah? Bagus sekali. Kenapa aku tidak bisa melihat Qilei? Di mana Qilei? Hati-hati. Aku tahu kau akan melakukan trik ini. Kau, seperti yang diduga tipe-tipe pengguna pedang sepertimu, suka bermain curangkan. Bagaimana kau tahu? Jadi mau lanjut? Ingin aku menyerah? Tidak mungkin. Menyerahlah. Kau bukan tandinganku.
Apa kau pikir aku tak punya trik lagi? Apa maksudmu? Sekarang kau tahu. Bermain curang ya? Aku dengar kau bersumpah untuk melindungi orang-orang di 316 dari perundungan. Tentu itu tanggung jawab seorang pemimpin. Kekuatan besar datang bersama tanggung jawab besar. Baiklah. Sekarang berlutut dan menyerahlah padaku. 2 jam yang lalu, saat aku tak bisa menemukan Kile, aku tahu kau akan melakukan trik ini. Seseorang bawa dia padaku. Tak berguna. Xuangji, maafkan aku. Jadi mau bertukar sandera. Kekanak-kanakan, kau pikir ini akan membuatku mundur? Aku akan menghitung sampai 3. Jika kau tidak berlutut dan menyerah padaku, aku akan menyuruh seseorang mematahkan kaki Kile. Kau tak berani. Chu Yuan, bersiaplah. Tidak takut aku mematahkan kakinya juga. Bagus. Aku akan menyuruh seseorang mematahkan salah satu kaki Kile. Kau patahkan salah satu kaki Zhao Chain. Itu adil. Xuangji. Chu Yuan sudah siap. Aku akan hitung sampai 3 dan kau pukul dia dengan keras. Kau akan mematahkan salah satu kakinya. Aku akan mematahkan salah satu kakimu. Shen Qingyan, kemarilah. Mari kita hitung bersama. 1, 2. Siapa takut siapa? Bos, haruskah kita melakukannya? Jika aku jati Shen Qingyan, aku tak tahu harus berbuat apa. Aku menyerah. Presiden Jing. Hei, kau bisa melepaskannya sekarang. Lepaskan dia. Bos, Shen Qingyan menyerah. Mulai sekarang, jika kau bertemu siapapun dari pukul 7.30, kau pergi ke arah lain. Presiden Jing, kami pergi sekarang. Ada keberatan? Enyahlah. Ayo pulang. Bos, jangan sentuh aku. Bos, maafkan aku. Ini semua salahku. Karena aku kau kalah. Maafkan aku. Ya bos, kenapa kalian semua masih berdiri di sini, berlutut dengan bos? Jangan berlutut. The film was translated and Bangun. narrated by M Media. Kukatakan padamu, aku berlutut. Karena aku tidak merencanakan dengan baik. Itulah sebabnya kalian semua harus menderita melalui ini. Mulai sekarang, aku tak akan membiarkan ini terjadi lagi. Terjadi. Ayo pergi. Shen Qingyan. Lionheart dapat membantumu menghabisi pukul 7.30. Memalukan sekali. Beberapa orang ditakdirkan untuk berdiri di puncak piramida. Ayo pergi. Dasar 316. Bos, makan sesuatu. Tidak apa-apa. Aku tidak lapar. Ini semua salahku, bos. Aku pasti akan berlatih lebih keras lain kali. Aku tidak akan mengecewakan semua orang lagi. Tidak apa-apa. Bukan salahmu, aku senang kau baik-baik saja. Baiklah, Kile. Jangan katakan itu. Bos, apa yang kita lakukan sekarang? Rencananya belum berubah. Habisi pukul 7.30 kuasai. 1 bulan kemudian. Lari lebih cepat, lari lebih cepat. Kile, kau yang paling lambat. Lari lebih cepat. Oh, aku memikul beban berat. Bos, kenapa kita harus berlatih di pantai? Tidak bisakah kita berlatih di tempat yang normal? Bukankah itu sama saja? Hambatan di pasir. 2 kali lipat dari tanah biasa. Dan terlalu banyak mata di sini. Cepatlah lari lebih cepat, atau kau tak akan dapat makan malam nanti. Bos, aku dengar baru-baru ini di kompleks, seorang gadis hilang. Semua orang tegang. Aku juga dengar begitu, katanya dia pergi belanja, dan tidak kembali ke asrama. Kompleks ini selalu menjadi tempat tanpa hukum. Kita harus melindungi diri kita sendiri. Dasar 316. Bos, apa ini tidak apa-apa? Ini terlalu terbuka. Kalau kau tidak pergi, siapa lagi? Kau yang punya badan paling bagus di sini. Baiklah. Kekuatan besar datang dengan tanggung jawab besar. Demi gadis-gadis tak berdosa itu, aku siap. Kile, kau harus melindungi dirimu sendiri.
Tidak apa-apa, aku punya kau. Cantik, apa kau juga menunggu tumpangan? Ya, kenapa? Sudah larut malam, susah dapat taksi. Kita berbagi tumpangan saja. Tentu asal Sarah. Oh iya, kau mau kemana? Kami tidak keberatan. Kami bisa mengantarmu kemana saja. Lupakan saja kalau begitu, tak apa jika tidak searah. Aku akan naik taksi sendiri. Kau tidak punya pilihan. Tangkap dia. The film was translated and narrated by M Media. Jiang Lu. Gerakan itu cukup licin. Shen Qingyan baru menyadar keberadaanku. Enaknya berendam di bak mandi. Selalu bermalas-malasan. Lain kali kau ketahuan. Siapa yang bermalas-malasan? Aku diam-diam melatih kakiku akhir-akhir ini. Lihat betapa kencangnya. Sombong saja, lupakan. Hei, itu curang. Apa tidak yakin? Aku tidak percaya, aku tidak bisa mengatasimu. Aku tidak takut padamu. Baiklah, baiklah. Kile kau yang memimpin lain kali. Oh ayolah, bercanda. Hian Fang ada. Apa akhir-akhir ini tidak ada yang baru dari kru 730? Hanya rumor yang beredar di kompleks bahwa kita kalah telak. Biarkan mereka bicara, tapi ada berita lain. Song Qiuqi kembali. Siapa Song Qiuqi? Kapten tim inspeksi. Dia sedang bertugas selama lebih dari 3 bulan. Apa yang kau lakukan di sini? Apa dekat sekali? Tidak bisakah aku datang dan menghabiskan uang? Terserah. Tim inspeksi yang baru saja kau sebutkan. Apa itu? Oh bos. Kau bahkan tidak tahu tentang tim inspeksi. Tim inspeksi Lionheart dan 730 adalah 3 kelompok utama. Tapi Song Qiuqi berbeda dari Jiang Lu dan Fei Shuang. Dia kaya. Kudengar dia kembali untuk membantu orang miskin. Oh, seorang dermawan baik sekali. Seorang dermawan. Aku tidak percaya. Aku selalu merasa ada yang mencurigakan darinya. Aku tak menyangka ada orang seperti itu. Tapi kupikir orang ini sangat licik, juga suka merekrut orang dengan uang. Contohnya, mantan wakil presiden Lionheart Society, Chen Shuling, direkrut olehnya. Anaknya jadi orang kaya. Pokoknya hati-hati, dia pasti akan mencarimu. Untuk apa? Untuk merekrutmu tentu saja. Bagaimana apa dia akan menawariku 1 miliar? Aku tidak peduli. Kalau kau bergabung dengan siapapun itu harus Lionheart Society-ku. Dia cuma punya sedikit uang. Apa istimewanya? Jangan khawatir, aku pasti akan menggunakan dompetku untuk melindungi bos kita. Baiklah, latihan dilanjutkan besok. Saat kau bisa berdiri sendiri, kita akan menghajar para berandalan kecil itu. Tim patroli. Masuk. Kapten, ini daftar sponsor yang Anda minta. Shuling, selama aku pergi, kau sudah bekerja keras? Itu tugasku. Benar, selama The aku film was pergi. translated and Apakah ada narrated kejadian by besar? M Media. Sebenarnya ada satu hal. Ceritakan padaku. Seseorang bernama Shen Qingyan berkelahi dengan pukul 7.30. Itu cukup menggemparkan. Shen Qingyan ini baru tiba tahun ini. Dalam waktu kurang dari seminggu dia menghabisi geng kecil. Geng darah. Kekuatan Liu Bingbing tidak ada yang istimewa. Tidak banyak yang bisa dibicarakan. Tapi hanya dalam 1 minggu. Dia sudah menunjukkan kepemimpinan seperti itu. Dia cukup berbakat. Apa-apa aku salah bicara? Geng darah. Dia kalahkan mereka sendirian dengan berjudi. Lanjutkan. Lalu kurang dari seminggu kemudian, dia menantang pukul 7.30. Dan hasilnya, Shen Qingyan awalnya mengalahkan Fei Shuang. Tapi Fei Shuang bukan orang yang bisa diremehkan. Dia menculik salah satu bawahan Shen Qingyan, memaksa Shen Qingyan untuk menyerah. Itu taktik Fei Shuang yang biasa. Apakah Lionheart Society
mencoba merekrut Shen Qingyan. Sudah. Tapi Shen Qingyan belum setuju. Namun, Lilie dari Lionheart Society telah mendekatinya. Orang ini aku klaim dia. Lionheart Society tidak akan berhasil. Beri aku berkasnya. Aku sudah menyiapkannya untukmu, Kapten. Kapten, haruskah aku pergi dan menyelidikinya? Tidak. Orang seperti ini pantas mendapatkan perhatian pribadiku. Xiao R1 mangkuk lagi. Bos, kau makan banyak sekali. Aku pegal karena semua pekerjaan ini. Siapa suruh kau membuat makanan selesat ini? Sayang sekali tidak jadi koki. Tentu saja. Aku punya banyak keahlian. Memasak adalah hasratku. Oh, lihat, siapa yang mulai sombong. Cepat buatkan aku beberapa hidangan lagi. Ya ampun. Ditakdirkan untuk menjadi pengikut kurasa. Aku ingin tahu bagaimana Yan Feng dan yang lainnya mempersiapkan segalanya. Tim inspeksi. Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Song Kyuzi dari tim inspeksi. Jadi kaulah yang legendaris misterius. Kapten Song. Senang bertemu denganmu. Menyebutku misterius agak berlebihan. Hanya saja, aku baru saja kembali dari menyelesaikan kesepakatan itu di luar negeri. Sekarang aku kembali. Rasanya senang berada di rumah. Kapten Song, aku ragu kau datang menemuiku. Hanya untuk basa-basi? Tentu saja tidak. Kalau begitu aku akan langsung ke intinya. Aku mengagumimu. Apakah kau tertarik bergabung dengan tim inspeksi? Kau pasti tahu, Kapten Song, bahwa sebelum kau, lebih dari beberapa orang telah mengatakan hal yang sama padaku. Aku tidak seperti mereka. Mereka merekrut orang untuk merebut wilayah dan melakukan hal-hal buruk. Aku butuh orang untuk berbuat baik. Kau pasti pernah mendengar tentang daftar dana bantuan kemiskinan itu. Oh, aku pernah mendengarnya. Sepertinya dana tersebut belum sampai ke orang-orang miskin itu. Dan aku juga pernah mendengar tentang kegiatan Kapten Song di masa lalu. Uangnya akan segera dibagikan. Aku masih muda dan bodoh sebelumnya. Dan aku melakukan beberapa hal yang sembrono, tapi aku kembali kali ini untuk menebus dosa-dosaku. Aku akan menunggu dan melihat. Kudengar kau ingin menguasai segalanya. Dan aku ingin membongkar semua organisasi untuk memulihkan kedamaian dan ketenangan bagi semua orang. Dan membantu sebanyak mungkin beberapa orang yang membutuhkan. Jika kita bergabung, bukankah kita tak terhentikan? Kalau begitu kau bawa saja tim inspeksi MO. Sudah dibubarkan. Meskipun disebut tim inspeksi, tidak ada bedanya dengan Lionheart Society Geng Darah. Atau 7-3 pelukan. Aku belum bisa membubarkan tim inspeksi. Karena apa yang perlu kulakukan? Masih membutuhkan tenaga. Oh begitu. Lalu, bagaimana aku bisa percaya email? Shuling. Ini 200.000. Cukup untukmu bersenang-senang sebentar. Apa maksudmu? Apa maksudku, tidakkah kau mengerti? Ini adalah kekuatan. Dan ini adalah bayaran dariku untukmu. Selama kau bergabung dengan tim inspeksi, aku bisa memberimu apapun yang kau inginkan. Seperti yang diharapkan dari Kapten Song, kemurahan hati yang luar biasa. Kau melebih-lebihkanku. Seseorang yang ambisius dirimu tidak mungkin tinggal di lumpur ini selamanya. Sejujurnya denganmu, grup Song kami melihat lanskap domestik berada di puncak industri. Jika kau bersedia mengikutiku, villa mobil mewah, bahkan impianmu untuk menikah dengan keluarga kaya, aku bisa mewujudkannya semua untukmu. Kapten Song, kau melebih-lebihkanku. Jadi, apakah jantungmu mulai berdebar kencang? Kau bisa mengambil kembali barang-barang ini. Tidak satupun dari ini dapat mempengaruhimu. Bukan aku Shen Qingyan. Aku menganggap uang seperti debu. Itu karena aku percaya bahwa tidak ada yang namanya makan siang gratis. Aku tahu tidak akan mudah untuk membujukmu.
Tapi jangan gegabah. Lihat ini dulu. Ini milik grup Song kami. Obat khusus yang baru dikembangkan. Dengan penggunaan jangka panjang, itu akan membuka potensi tubuhmu. Bukan hanya kecepatan dan kekuatan. Tetapi bahkan waktu reaksimu akan sangat ditingkatkan. Kurasa, kau tidak akan menolak sesuatu yang membuatmu lebih kuat. Apa kau yakin? Ini bukan racun. Jangan bicara omong kosong. Aku hanya wanita lemah. Bagaimana aku bisa melakukan sesuatu yang ilegal? Silakan pergi. Aku Shen Qingyan tidak suka berada di bawah siapapun. Shen Qingyan jangan tidak tahu berterima kasih. Jeti kau menolakku. Tekadku sudah bulat. Baiklah layak mendapat perhatianku. Tapi coba kupikir. Kelemahan apa lagi yang kau miliki? Apakah Kilei atau anggota 316 lainnya? Coba sentuh salah satu dari mereka. Lepaskan kapten. Shen Qingyan kan? Kau orang pertama yang berani menyentuhku seperti itu. Pergi dari sini. Ayo pergi. Oh tidak. Bos, apa yang terjadi? Siapa itu? Inspektur Sang Kyuchi. Sial, dia tidak melakukan apapun padamu kan? Aku baik-baik saja. Sepertinya kita telah membuat lawan yang merepotkan. Pukul 0730. Apa mereka gila? Membuat masalah saat ini. Lari! Apa orang-orang ini gila? Kenapa sekarang? Begitu banyak dari mereka yang datang ke arah kita. Jangan bicara hemat napasmu. Kau lewat sana. Ya, sisanya ikuti aku. The film was translated Mereka di sini, and tangkap mereka. narrated by M Media. Satu untuk masing-masing. Kau baik-baik saja. Inilah hasil latihanmu. Kejutan, kurangi bicara, perbanyak lari. Kita celaka. Kill, cari jalan keluar. Aku akan menahan mereka. Ada apa? Terkunci. Lihat apakah kau bisa memanjat. Terlalu tinggi. Pergi. Tidak bagus jalan buntu. Kalau begitu turun dari sana. Wow, bos, kau hebat. Ada jalan keluar. Sepertinya kita harus bertarung. Baiklah, baiklah. Lari, teruslah berlari. Tidakkah kau cepat? Apa maksudmu? Apa maksudku? Apa kau pura-pura bodoh denganku? Beraninya kau bicara pada bos kami seperti itu? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Kalau kau mau bertarung-bertarunglah, jangan menunda-nunda. Kau telah mengacak-acak tempat kami, dan kau bertingkah sok benar tentang hal itu. Saudari-saudari, kalahkan dia. Apa semua keributan ini? Seseorang bahkan tidak bisa tidur di sekitar sini. Jiang Lu, apa yang kau lakukan di sini? Aku bisa menanyakan hal yang sama padamu. Ini wilayahku. Oh ya, kau tertarik pada sesuatu? Tidak juga, hanya saja. Hai, kalian berdua sudah selesai. Kau pikir kau siapa? Jing Lionhead meremehkan kalian semua. Memainkan permainan kecilmu ya, Jiang Lu, kamu lagi. Jangan kira aku takut pada kru Lionheart-mu. Setiap kali kita bentrok, Jiang Lionheart-mu selalu kalah. Shen Qingyan, aku akan membiarkanmu menikmati kemenangan kecilmu hari ini. Para wanita ini, sudah waktunya mereka belajar. Ayo,
Beraninya kau menghinaku. Saudari-saudari, dapatkan Jing Lu dan Shen Qingyan. Ada hadiah besar bagi siapapun yang membantuku. Lindungi Kelei. Jadi ini yang terkuat. Bagaimana kalau kita mengadakan sedikit kompetisi? Siapapun yang mengalahkan paling banyak. Aku siap, siapa takut siapa. Ayo tangkap mereka, bos. Berhenti pamer dan minta bantuan. Tidak ada sinyal di sini. Aku dapat 15. Jangan main-main denganku sekarang. Aku dapat 16. Satu lebih banyak darimu, ha? Omong kosong, kau hanya punya 14. Baiklah, baiklah. Kau menang. Kakak kedua, mereka agak tangguh. Apa yang harus ditakutkan, kita jauh lebih banyak. Kita bisa membuat mereka lelah, lagi pula kita masih punya kalian berdua. Tangkap mereka. Ayo. Ayo. Bagaimana kabarnya Jiang Lu? Aku dapat 21. Aku melewatkan makan siang. Lumayan, ayo lakukan ini lagi kapan-kapan. Bos, kau hebat sekali. Sudah lama tidak berkelahi seperti ini. Harus berterima kasih untuk ini. Untuk apa berterima kasih? Kalau begitu kau harus melawan mereka setiap hari. Tidak. Aku. Jangan pernah bertarung dalam pertempuran yang tidak berarti. Jika bukan karenamu hari ini, aku tidak akan repot-repot. Aku tidak akan bergabung dengan Leonheart. Bergabung dengan Lion Court adalah idol Lilia. Aku tidak mau. Lalu kenapa kau membantuku? Coba tebak, kau bukan penyuka wanita kan? Jangan khawatir. Dengan dadamu yang rata, aku tidak tertarik. Tapi kau seharusnya sudah menyadarinya sekarang. Di sebelum Masehi kau tidak bisa menang sendiri. Ayo bergabung. Aku lewat. Lupakan saja. Aku tak suka bergantung pada orang lain. Lagi pula, aku akan jadi yang teratas di XM. Baiklah, karena kau sudah bilang begitu, aku tidak akan memaksamu. Suatu hari kita akan berduel. Sampai jumpa lagi. Aku tak takut padamu. Bos, ayo pergi. Tunggu. Merasa tak kenal takut? Manusia tak tahu diuntung. Dia datang. Kukira kau tidak berani muncul. Kau hanya pecundang. Kenapa aku tak berani? Awasi anjingmu kali ini. Kau menyebut adikmu anjing. Apa kau tak takut melukai perasaan mereka? Kau. Biar kulihat siapa yang berani. Jika kau tak puas, ayo kita 1 lawan 1. Pamer. Kau. Semua mundur. 1 lawan 1. Aku akan membuatmu merangkak keluar dari sini hari ini. Sepertinya Shen Qingyan telah belajar. Dia sudah memojokkan Fei Shuang. Terlalu sombong untuk kehilangan muka. Ayo, mari kita lihat apakah kau sudah meningkat. Pergi ke neraka. Kekuatannya benar-benar misteri. Aku benar-benar ingin melawannya. Siapa? Shen Qingyan tentu saja. Fei Shuang bahkan tidak layak melawanku. Kalian berdua sangat menarik. Kalian bisa menjadi teman. Tapi yang kalian pikirkan hanyalah berkelahi. Boy Shen Qingyan ini garang. Mengalahkan bos pukul 7:30 tanpa berkeringat sedikit pun. Jangan khawatir, ini baru permulaan. Pukul 7:30 masih tangguh. Bos. Lumayan, kau akhirnya membuatku menganggapmu serius. Kita lihat berapa lama kau bisa terus bersikap keras. Yan Feng, apa kau pikir bos bisa menang? Bos tidak akan pernah kalah. Itu saja aku menang. Fei Shuang menyerahlah. Aku pemimpin salah satu dari 3 kekuatan utama sebelum Masehi. Benar-benar kalah. Kau tak akan mundurkan.
Siapa bilang aku menyerah, Han Pei? Kukira ini akan cepat selesai. Trik apa lagi yang kau punya? Bawakan aku King Feng. Kak ini. Kau tetap di sini hari ini. Itu buruk. Itu baru yang sebenarnya. Bos pukul 7:30. Dia sangat pandai bersembunyi. Dia bahkan tahu cara menggunakan pisau. Yan Feng, apa yang harus kita lakukan? Apakah bos akan baik-baik saja? Tidak. Bos. Kukira ini akan segera berakhir. Sepertinya kita bisa bermain sedikit lebih lama. Aku akui, kau benar-benar layak mendapat usaha penuhku. Sial, dia gila. Shen Qingyan, anggap saja pinjaman dariku. Ingatlah untuk mengembalikannya nanti. Senjata yang bagus. Kau pikir kau bisa memblokir King Feng-ku dengan tongkat patah? Menggelikan. Hidupmu berakhir di sini hari ini. Baiklah, mari kita lihat apakah kau punya kemampuan untuk itu. Menyerah atau binasa? Tolong aku. Kenapa anak buahnya tidak bergerak? Bagaimana dia biasanya memperlakukan saudara perempuannya? Tidak tahukah kau? Sekarang dia kalah. Tidak ada yang mau mempertaruhkan nyawa mereka untuknya. Bantu aku bangun. Saudari-saudarimu, kau telah menghancurkan hati mereka. Aku menyerah. Tidak akan ada lagi pukul 7:30. Kita menang. Wah, bos. Kita menang. Cepat bawa bos ke rumah sakit. Aku baik-baik saja. Aku hanya sedikit lelah. Hei, apa yang kau lakukan? Apa kau mencoba membuatku jadi mumi? Ini milikmu. Tidak perlu anggap saja hadiah. Jangan berkelahi dengan tangan kosong lagi. Kau akan mudah terluka. Hadiah? Terima kasih. Fei Suang. Fei Suang, aku sudah menyerah. Apalagi yang kau inginkan? Apa yang akan kau lakukan sekarang? Aku tidak tahu. Bela dirimu sangat bagus. Apa kau ingin bergabung dengan kami? Apa kau mengasihaniku sekarang? Aku lebih baik meninggalkan sebelum Masehi selamanya daripada bergabung denganmu. Baiklah, aku tak akan memaksamu. Apa mulai merekrut? Apa? Aku hanya berpikir The kita film was sedikit kekurangan orang. translated and narrated by M Media. Jika kau merekrut, kau perlu memikirkan nama grup. Nama grup apa yang bagus? Sesuatu yang keren. Seperti Asosiasi Harimau Betina. Kau macan betina. 316 membara selamanya. Apa yang ditebang akan tumbuh kembali. Sebut saja api liar kalau begitu. Aku masih berpikir 316 lebih baik. Tapi 316 terdengar. Bukan seperti nama gang. Ya, tapi nama 316. Sangat menarik. Shen Qingyan. Karena kau memulai gang hari ini, maka kita resmi menjadi saingan. Hadapi aku. Ayo pergi. Song Piuzi, apa yang kau lakukan di sini? Apa kau kesini untuk melihatku mempermalukan diriku juga? Kau hanya pecundang. Kau pikir kau pantas menyebut namaku? Lalu kenapa kau di sini? Aku hanya ingin melihat, apakah kau masih berguna? Kau ingin aku jati anjing peliharaanmu? Tidak mungkin. Aku tahu kau bukan orang seperti itu. Kau toh tidak bisa tinggal di sebelum Masehi. Aku hanya butuh kau melakukan satu hal untukku. Kenapa kau pikir aku akan membantumu? Andalkan saja. Jika kita akan bertanding, bagaimana kalau kita bertanding dengan tenaga dalam? Baiklah.
Bos aku akan membantumu. Apa yang mereka lakukan? Ku dengar mereka berkompetisi dengan tenaga dalam dulu. Berkompetisi dengan tenaga dalam. Seperti novel Huxia. Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Apa yang mereka lakukan? Kapten, apa langkah kita selanjutnya? Langkah selanjutnya. Selanjutnya aku hanya ingin mereka berdua mati. Mereka berani pamer di depanku. Ya. Apa yang mereka rencanakan? Cepat bawa Lily padaku. Ya, Kapten. Aku di sini untuk cari uang, bukan untuk jeti penjaga. Ya, nggak ada ponsel, nggak ada camilan. Membosankan sekali. Oh tidak, aku terluka dalam. Bagaimana, bos? Kau sangat licik. Kau benar-benar menggunakan trik kotor untuk melukai organ dalamku. Karena kita berdua terluka. Anggap saja Sri. Aku tidak terima itu, ayo lagi. Baiklah. Tapi meskipun Sri, tunggu sampai waktu berikutnya. Kita akan bertanding dengan tinju dan kaki kita. Akan kubuat kau merasakan bagaimana rasanya diikat. Ruang penyimpanan. Lalu rasanya dipukuli. Hei, Kak Lu. Lily Ae sudah diselamatkan. Baiklah, aku mengerti. Baiklah, Lily Ae telah diselamatkan. Bagus. Jiang Lu, kau beruntung hari ini. Kau lolos dari pukulan. Tidak kena pukul, itu karena kau beruntung. Kalau tidak, aku sudah mematahkan kakimu. Jangan sombong. Kita akan bertarung cepat atau lambat, menurutmu? Gelar terkuatku untuk apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku sampai di sini lebih lambat darimu, baiklah. Baiklah, hentikan omong kosongnya. Mari kita beri Kapten Song itu sebuah hadiah, ya. Ada apa? Maaf Kak Ling, aku tak tahu bagaimana mereka menemukan tempat ini. Hei, Kapten, apa? Lily sudah diselamatkan. Siapa yang membocorkan lokasinya? Akan kubuat dia membayarnya. Aku telah dipermainkan oleh mereka berdua. Sialan. Tim pengawas. Halo semuanya, namaku Song Kyuzi. Entah kau mengenalku sebelumnya atau tidak. Mulai sekarang, aku akan bertanggung jawab atas kalian semua. Lebih dari orang tua kalian, lebih tekun dan bertanggung jawab. Karena mereka tak bisa memberi kalian masa depan. Tapi aku bisa memberi kalian masa depan yang lebih baik. Kapten, apa yang harus kita lakukan? Aku akan mengirim kalian ke luar negeri untuk pelatihan seni. Lalu kalian akan kembali dan menjadi penghibur, menyanyi, menari, berakting, dan menghasilkan banyak uang. Luar negeri. Ya, pelatihan seni di luar negeri. Lebih sistematis, lebih profesional. Mengenai biaya, aku yang akan menanggung semuanya. Wah, benarkah? Jeti, kita punya kesempatan untuk Jeti Bintang. Wah, terima kasih Kapten. Ya, kalau tidak menurutmu, untuk apa aku menghabiskan semua waktu dan uang ini untuk meminta kalian bergabung dengan tim inspeksi hanya untuk pengentasan kemiskinan? Tidak, aku ingin kalian memiliki masa depan yang lebih baik. Kapten, bagaimana dengan yang lain? Mereka juga akan diatur. Aku akan mengatur berdasarkan karakteristik dan keterampilan masing-masing orang dan keahlian. Contohnya, beberapa orang cocok menjadi akuntan, beberapa cocok menjadi guru, beberapa cocok menjadi atlet. Wah, Kapten hebat sekali. Kalian berdua dulu bersama 316 orang-orang Shen Qingyan kan? Tapi, bukankah mereka beralih ke Song Kyuzi? Aku mengerti. Uang memang penting. Song Kyuzi pasti tahu bahwa mereka dulunya orangmu. Mereka kemungkinan akan dicurigai sebagai mata-mata. Bukankah mereka dalam bahaya? Ya ampun. Tapi aku tahu Song Kyuzi akan mempercayai mereka. Ya, Kapten. Saat Shen Qingyan pertama kali datang, dia bahkan memukulku. Betul memaksa kami untuk mengakuinya sebagai bos. Dan bilang dia ingin menguasai sebelum Masehi, menantang seluruh organisasi.
Aku pernah dengar tentang itu, sepertinya orang yang cukup menarik. Kalian berdua, apakah kalian mata-mata yang dia kirim? Tidak mungkin. Dia tidak memberi kami apapun. Tidak seperti kau, Kapten. Jangan gugup. Bahkan jika kalian benar-benar mata-mata yang dia kirim, pada akhirnya kalian akan tahu siapa yang benar-benar layak dipercaya dan diikuti. Bisakah Shen Qingyan menjadikan kalian bintang? Bisakah dia membuat kalian kaya? Kapten, aku miskin sejak kecil. Jadi aku tahu apa yang paling penting. Shen Qingyan itu, yang dia tahu hanya berkelahi dan bilang dia ingin menguasai sebelum Masehi. Kekanak-kanakan sekali. Dia bahkan tidak tahu bagaimana perasaanku saat aku bahkan tidak mampu membeli sebungkus pembalut. Apa yang harus kurasakan? Kapten Yan Feng benar. Sementara yang lain menggunakan satu set kosmetik yang harganya lebih dari 2.000. Aku bahkan tidak mampu membeli sebotol minyak wajah $10. Pernahkah Shen Qingyan memikirkan itu? Kalian semua benar. Betul, di dunia ini hanya uang yang paling penting. Jadi, siapapun yang menghalangi kalian menghasilkan uang harus disingkirkan. Kalian dengar itu? Kami dengar. Bagus, bersiaplah kapan saja. Dalam beberapa hari ke depan, aku akan mengirim kalian semua ke luar negeri. Tapi kami tidak punya paspor atau visa. Kalian tidak perlu khawatir tentang itu semua. Jika aku bahkan tidak bisa menangani ini, bagaimana aku bisa menyebut diriku Song Qiuzi? Jangan khawatir, tunggu saja. Kekuatan Kapten. Di luar dugaan kalian, sebelum kalian pergi ke luar negeri, aku akan mentransfer ke masing-masing dari kalian sedikit uang saku tambahan. Tidak banyak. Cuma 100.000. Wah, terima kasih, Kapten. Untuk sukses jadilah gila dulu. Maju terus dengan nekat. Apakah Song Qiuzi punya latar belakang tertentu? Kalau tidak, bagaimana mungkin dia begitu kaya? Dia pasti punya latar belakang. Hanya saja tidak ada yang tahu siapa itu. Sudah terlalu lama sejak aku bertarung. Aku benar-benar tidak nyaman. Jiang Lu, kenapa kita tidak bertarung hari ini? Sedikit latih tanding. Apa kau gila? Dengan musuh besar di depan mata? Tidak, bos. Apakah kau mau lollipop rasa berbeda? Aku sudah menyiapkan beberapa rasa berbeda. Aku suka rasa lollipop itu. Hanya anak kecil yang suka permen. Tim pengawas. Hei saudara Hao. Ini Qiuzi. Maaf tadi agak repot. Oh ya. Aku paham. Tapi Shen Qingyan dan Jiang Lu, kedua wanita itu, belum sepenuhnya disingkirkan olehku, jadi aku masih belum bisa terlalu mencolok. Baiklah, aku akan melakukannya sesegera mungkin. Aku tahu, semakin banyak cewek semakin bagus. Masuklah. Kau kembali tepat waktu. Aku sedang kekurangan orang sekarang. Kapten, kau harus membantu kami membalas dendam pada Shen Qingyan. Bukan hanya Shen Qingyan, tapi Jiang Lu juga. Pangkalan 316. Menurut intel yang kami terima, Song Qiuzi kemungkinan akan melakukan gerakan besar segera. Kau bisa saja. Song Qiuzi jelas-jelas mulai putus asa sekarang. Rencananya untuk membuat kita saling bermusuhan telah gagal. Sekarang tentu saja dia hanya bisa mengambil risiko. Jadi kita perlu merencanakan dengan hati-hati. Rencana apa? Menurutmu kenapa aku mau bekerja sama denganmu? Karena aku tidak punya banyak ahli di bawah komandoku. Sekarang, sejak ekor rubah Song Qiuzi telah terungkap, selama kita bergabung, kita bisa membawa orang ke sana dan menangkap Song Qiuzi. Interogasi dia, bukankah itu cukup? Tidak, kita butuh bukti untuk menangkap seseorang. Kita bukan Song Qiuzi. Oh, ayolah bukti. Kau benar-benar berpikir kau penegak hukum? Rubah kecil Song Qiuzi itu, apa kau pikir dia akan meninggalkan bukti untuk kita? Terlepas dari apakah kita penegak hukum atau bukan, kurasa jika kita akan menangkap seseorang, kita butuh bukti. Apa kau jatuh cinta padaku sekarang? Tingkahmu aneh. Sejak hari kau memasuki kompleks sebelum Masehi, kau bertingkah tidak seperti orang normal. Aku agen rahasia yang dikirim oleh penegak hukum untuk menyelidiki kasus ini. Apa kau percaya padaku? Aku tidak percaya padamu.
penegak hukum, tidak akan pernah peduli dengan hidup kita. Mereka hanya akan berpikir kita pantas mendapatkannya. Mereka akan berpikir kita pantas diintimidasi, pantas diperkosa, pantas diperdagangkan. Karena kita penjahat, dan keturunan orang tak terdaftar. Generasi sebelumnya tidak memiliki identitas. Kenapa harus melibatkan kita? Kita tidak bersalah. Itu karena perang sebelumnya, sehingga mereka tidak bisa mengurus tempat ini. Tapi sekarang perang sudah berakhir. Dan mereka telah memutuskan untuk mengambil alih di sini secara pribadi. Mulai sekarang keselamatanmu akan dipercayakan kepada mereka. Apa kau percaya pada kami? Itu benar. Benarkah? Sungguh kau harus percaya padaku. Dan aku hanya memberitahumu. Kau harap kau akan merahasiakannya. Aku curiga ada mata-mata Song Kyuzi di antara kita. Baiklah. Aku memilih untuk mempercayaimu. Tapi apa harus kita lakukan selanjutnya? Berdasarkan penilaianku, pendukung Song Kyuzi pasti juga tahu dan siap untuk campur tangan. Jadi jika mereka punya rencana untuk gadis-gadis itu, mereka pasti akan segera bertindak. Shen Qingyan, kami di sini untuk balas dendam. Saudari-saudari blokir pintunya. Jangan biarkan salah satu dari mereka lolos. Tidak satu pun. Panjang umur tidak bertemu. Rupanya datang juga. Kerjakan. Tim pengawas. Shen Qingyan dan Jinglu terjerat. Mereka sudah terjebak. Cepat bertindak. Kapten bilang dia akan mengirim kami ke luar negeri untuk pelatihan. Aku punya firasat buruk tentang ini. Ya, aku juga merasakannya ada yang tidak beres. Mengapa tiba-tiba terburu-buru? Bukankah kita seharusnya pergi minggu depan? Aku tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Aku sudah lama ingin mempelajari beberapa keterampilan. Tidak apa-apa. Apa yang perlu ditakutkan dengan kita sebanyak ini? Ada apa? Kenapa pintunya terkunci? Halo? Apa? Gerbang utamanya terkunci, kita tidak bisa membukanya. Seseorang pasti mempermainkan kita. Aku akan periksa. Di mana Chen Shuling? Dia menghilang di saat yang genting. Benar-benar tidak berguna. Gerbang kawasan. Siapa yang melakukan ini? Kapten aku yang melakukannya. Chen Shuling, kaukah? Apa kau sadar apa yang kau lakukan? Kapten, apa kau sadar apa yang kau lakukan? Beraninya kau menanyaiku. Aku memberimu begitu banyak uang. Buka pintu ini sekarang. Kau maksud uang itu? Aku belum menghabiskannya, aku menyimpan semuanya. Aku tidak akan membuka pintunya. Kau tidak akan membawa mereka kemanapun hari ini. Aku mengirim mereka untuk belajar suatu keahlian, agar mereka bisa memiliki masa depan yang baik. Kapten, berdasarkan pemahamanku tentangmu. Kau berbohong. Kau mencoba menjebak mereka. Bunuh pengkhianat ini. Aku bukan pengkhianat. Saudari Lu mengirimku untuk menjadi matamu. Aku sedang menyamar, karena aku tidak pernah benar-benar. Kamu pernah melakukan pekerjaan ini, kan? Bagaimana aku bisa menjadi pengkhianat? Kau wanita ini. Kau. Jangan khawatir. Tinggal kau sekarang. Siapa bilang dia sendirian? Kalian semua membohongiku. Kalian semua pembohong. Song Kyuzi, beraninya kau menyebut kami pembohong. Kami sudah menyadari rencanamu sejak awal. Kami melihatnya. Kami hanya tidak tahu targetmu yang sebenarnya. Jadi kami menunggu dan mengamati. Kami mengamati setiap gerakanmu. Tidak kusangka kau akan merendahkan diri untuk memperdagangkan gadis-gadis. Apa kau masih manusia? Aku dan Shen Qingyan punya dendam pribadi. Tapi apa yang kau lakukan itu mengerikan. Kalau begitu kau adalah musuh bebuyutan kami. Perdagangan. Aku tahu ada yang aneh. Keluarkan kami. Keluarkan kami sekarang. Duduk. Aku akan menusuk siapapun yang bersuara lagi. Aku akan menusuk kalian semua. Duduk. Apa maumu? Tidak banyak. Hanya untuk membawamu ke pengadilan. Kau berani. Kau berani menyentuhku.
Aku akan menyuruh orang-orangku menusuk semua orang di mobil ini. Duduklah. Pukul dia. Lihat perlukah aku melakukannya sendiri? Berhentilah membuang napas untuknya. Lakukan saja jalan ini. Aku sudah lama ingin menghajarnya. Kau pikir kau aman? Apa kau lupa tentang Yan Feng dan Han Lili? Di mana mereka? Ingin tahu? Berlututlah dan aku akan memberitahumu. Tidak masalah kau tetap tertangkap. Aku punya banyak cara untuk menyiksamu. Apa maumu? Aku peringatkan kau. Coba saja sentuh aku. Aku akan menyuruh orang-orangku jual Yan Feng dan Han Lili ke tempat paling kotor, paling gelap di Asia Tenggara. Aku akan membuat hidup mereka seperti di neraka. Kau baru saja mengakuinya. Kau benar-benar akan menjual mereka ke luar negeri. Kau keji. Kapten, aku tak percaya kau melakukan ini. Aku tahu di mana Yan Feng dan Han Lili. Jangan katakan padaku, kemana mereka membawa mereka. Mereka pergi ke Yat, seseorang ada di sana untuk menemui mereka. Jika kita tidak cepat, semuanya akan terlambat. Mereka akan meninggalkan negara ini. Dari sini ke Yat, setidaknya 2 jam berjalan kaki. Tidak adakah mobil? Ayo semuanya keluar. Keluar. Keluar, ayo. Lewat sini, lewat sini. Bos. Jianglu Kilai Heling, ayo naik mobil dan selamatkan Yan Feng dan yang lainnya. Baiklah bagus, aku juga ikut. Apa yang akan kau lakukan? Kau tidak bisa melawan. Aku harus pergi. Teman-temanku dibawa oleh pedagang manusia. Aku tidak bisa hanya diam saja. Kami juga ikut. Aku juga. Ayo pergi. Hai, tunggu aku. Sial kalau kita sampai naik yacht itu. Kita benar-benar akan dibawa ke luar negeri. Kalian cukup manis. Setelah kita di kapal, biarkan anak-anak bersenang-senang. Tidak bisa membiarkan orang asing bersenang-senang kan? Jika kau dijual ke luar negeri, kau akan menjadi kelas atas. Kalau kau berani menyentuhku, aku akan mati di sini. Garang aku suka itu. Jaga sikap kalian. Naik kapal, naik kapal. Apa yang kalian berdua tunggu? Naik kapal. Hentikan mereka. Hentikan. Berhenti. Pergi lewat sana. The film was translated and narrated by M Media. Lili lindungi semuanya. Baiklah. Ikuti aku cepat lewat sini. Kita harus menyelamatkan mereka. Kau Shan Qingyan kan? Kau Lu Hao kan? Bagaimana kau tahu namaku? Ngomong-ngomong, apa kau dari penegak hukum? Si idiot itu Song Qiuzi. Kau kesini khusus untuk gadis itu. Kasus orang hilang kan? Kau pedagang manusia jahat. Berapa banyak gadis muda yang telah kau rusak? Berapa banyak keluarga yang telah kau hancurkan? Bahkan jika kau dipotong menjadi 1000 keping, itu tidak akan cukup untuk menebus dosa-dosamu. Terus kenapa? Aku masih berdiri di sini baik-baik saja. Apa gunanya jumlah kalian? Kalian semua hanyalah gadis kecil yang lemah menyedihkan. Gadis kecil. Aku punya piston. Aku bisa membuat kalian semua diam. Lihat, aku bahkan harus berterima kasih padamu. Kau telah mengirim beberapa gadis muda yang cantik. Naik kapal satu persatu. Aku akan bilang kapan harus berhenti. Kalau tidak, aku akan membunuh beberapa lagi. Saudari-saudari penegak hukum ada di sini.
Selamatkan diri kalian. Mereka di sini lari. Pangkalan 316. Bos, akhirnya kau kembali. Ceritamu sudah tersebar di seluruh kompleks. Hai, ini semua berkat semua orang. Semua orang memainkan peran mereka. Bos, aku senang sekali kau di sini. Aku pasti sudah tamat tanpa dirimu. Syukurlah kau baik-baik saja, syukurlah kau baik-baik saja. Bos, aku dengar dari Ji Englu kalau Lionheart Society dibubarkan. Tim inspeksi juga pergi. Sekarang seluruh kompleks di bawah kendali 316 kita. Impianmu untuk menguasai sebelum Masehi terwujud. Aku hanya bercanda tentang itu. Shen Qingyan selamat. Kau berhasil. Zhu Ling, kau juga sudah bekerja keras. Jati kamerat Shen. Apa kau tidak ingin mengatakan sepatah dua kata kepada kami? Aku umumkan bahwa 316 dengan ini dibubarkan. Kompleks SM tidak akan pernah lagi melihat organisasi kekerasan seperti ini. Semuanya kembali ke stasiun kerja kalian segera. Kompleks ini sudah beroperasi secara normal. Hanya dengan bekerja keras, kalian akan memiliki masa depan, bukan dengan berkelahi dan membunuh. Kerja. Kyolei, akan ada inspeksi VIP bulan depan. Jika kau tidak berkinerja baik saat itu, aku akan memukulmu. Kau cuma iri pantatku lebih besar darimu. Hei, kakiku lebih panjang darimu. Oh benar. Di mana Jiang Lu? The film was translated Jiang Lu, and kau mencariku. narrated by M Media. Oh lollipop. Bukankah kau bilang ini hanya untuk anak-anak? Coba rasa ini. Tidak apa-apa. Kudengar kau menyuruh mereka semua untuk bekerja keras. Kau harus berusaha dan bersikap positif dalam hidup. Kau juga. Kompleks ini hanya menerima gadis di bawah 22. Aku bukan gadis kecil lagi. Aku akan pergi besok untuk menemukan jalanku sendiri dalam hidup. Tiba-tiba sekali, ya, aku pernah tinggal sebelumnya. Demi mereka, mereka tidak membutuhkanku lagi. Jadi, sudahkah kau memikirkan kemana kau akan pergi? Belum. Namun, ada satu hal yang sangat penting yang belum kulakukan. Belum. Apa itu? Kau lupa. Kita bilang kita akan duel 1 lawan 1. Baiklah, aku sudah ingin bertarung denganmu. Menyelesaikan masalah, kau dan aku sama-sama. Ayo, tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Hai, tunggu. Jika kita berduel, kita harus pergi ke lapangan basket yang terbengkalai. Itulah arena duel. Ayo pergi. Tidak ada yang suka berkelahi lagi. Kecuali kau dan aku. Hari ini kita selesaikan ini. Bagus. Ayo.